Halo, perkenalkan nama saya Christopher Maritul Mantobing dengan NIM C0E024037. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Cara dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, dan Fungsi Pajak. Pertama, definisi pajak. Jadi perlu diingat kembali bahwa pajak itu adalah iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak itu bersifat memaksa, tetapi pembayarannya tidak memberikan balasan secara langsung pada wajib pajak, melainkan uang pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikutnya, cara dan sistem pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak dapat dilakukan melalui beberapa sistem, yaitu yang pertama, Official Assessment System, yaitu pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menghitung, menentukan, dan menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. 2. Self-Assessment System, artinya wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini yang digunakan di Indonesia saat ini. Yang ketiga, Withholding System, yaitu pihak ketiga, misalnya perusahaan atau instansi tertentu, itu diberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak, lalu menyetorkannya ke kas negara. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, dari 3 jenis sistem itu, seperti Official Assessment System, Self-Assessment System, Withholding System, Indonesia menggunakan sistem yaitu Self-Assessment System. Ya, karena sistem ini diterapkan lebih efektif dalam mendorong kemandirian serta kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, agar sistem ini berjalan dengan baik, pemerintah tetap melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, sanksi administrasi, maupun sanksi pidana jika ada wajib pajak yang tidak patuh. Indonesia menggunakan sistem ini karena terdapat kelebihan, yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, mendorong kesadaran dan kejujuran masyarakat, serta pemerintah tidak perlu terlalu banyak campur tangan dalam perhitungan pajak. Selain itu juga terdapat kekurangan, yaitu rentannya terhadap manipulasi data oleh wajib pajak dan membutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Baik, berikutnya tarif pajak. Secara definisi, tarif pajak itu adalah ketentuan mengenai besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif ini ditetapkan dalam undang-undang dan digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Tarif ini terbagi menjadi beberapa jenis, di antara lain, yang pertama, tarif tetap atau specific tax. Jumlah pajak yang dibayar selalu sama tanpa memperhatikan besar kecilnya objek pajak. Artinya, besar kecilnya pajak itu tetap sama tanpa perlu diperhatikan objek pajaknya. Yang kedua, tarif proporsional, artinya persentase tetap terhadap dasar pengenaan pajak. Contohnya itu pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. Yang ketiga, tarif progresif, yang dimana persentase tarif semakin besar apabila dasar pengenaan pajaknya semakin tinggi. Contohnya pajak penghasilan orang pribadi. Artinya apabila orang bergaji 2 juta dalam setahun, pajaknya 10% atau 200.000, maka orang yang gajinya 4 juta atau 2 kali lipat, maka pajaknya juga akan 2 kali lipat juga, 400.000. Yang keempat itu jenis tarif degresif, artinya persentase tarif semakin kecil ketika dasar pengenaan pajak semakin besar. Artinya contohnya itu misalkan orang yang bergaji 2 juta setahun,
dikenakan pajak 100.000, maka apabila ada orang yang bergaji 20 juta setahun, pajaknya juga tetap sama 100.000. Artinya besarnya gajinya tidak mempengaruhi, tetap sama dengan orang yang gaji 2 juta. Berikutnya, fungsi dari pajak. Sebenarnya pajak ini memiliki banyak fungsi untuk negara, tetapi secara garis besar ada 4 fungsi utama dari pajak. Yang pertama itu fungsi budgetier. Artinya, pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik rutin maupun pembangunan. Artinya, pajak itu kan menjadi kas negara atau pendapatan dari sebuah negara. Jadi, pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti untuk pembangunan infrastruktur, untuk menggaji aparatur, pegawai, dan lain sebagainya. Yang kedua itu fungsi reguler. Artinya, pajak itu digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian. Misalnya, bea masuk tinggi untuk barang impor agar industri dalam negeri terlindungi. Artinya, barang yang ingin masuk ke dalam negeri itu bakal dikenakan pajak yang tinggi agar produk di dalam negeri tetap bisa bersaing di dalam negeri tanpa terganggu dengan barang-barang dari luar. Yang ketiga, fungsi redistribusi pendapatan. Artinya, pajak itu digunakan untuk pemerataan pendapatan, seperti melalui subsidi pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial. Jadi artinya pajak itu digunakan untuk subsidi atau bantuan-bantuan ke masyarakat. Yang keempat itu fungsi stabilitas. Artinya, pajak dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi, misalnya dalam mengendalikan inflasi dan jumlah uang yang beredar. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pajak itu adalah kewajiban masyarakat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk kepentingan bersama. Di Indonesia, sistem yang dipakai adalah self-assessment yang dimana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Tarif pajak ada yang tetap, proporsional, progresif, maupun degresif, dan semua itu dipakai sesuai objek pajaknya. Secara umum, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus alat untuk mengatur perekonomian, menjaga stabilitas, dan membantu pemerataan kesejahteraan rakyat.